Hai, sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video KKP kami. Selamat menyaksikan. Dadah. Selamat sore anak-anak semua. Sore mereka. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik mereka. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada saja kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya memimpin menggunakan doa agama Islam. Ya, untuk yang non Muslim mudah bisa disesuaikan ya. Baik, doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan KKP pada hari ini, yang bertujuan untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah pribadi yang sedang kami alami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melaksanakan kegiatan KKP, lancarkanlah kegiatan kami hari ini, ya Allah. Ridhoilah kegiatan kami, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat bagi kami dan untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Mulai dari sebelah kanan saya. Pendapat dari anggota kelompok lainnya dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok lain tersebut. Di sini juga ada pengantar ajas ke kegiatan dalam KKP tersebut, yang dimana di dalam kegiatan KKP tersebut ada 4 ajas yang harus kita patuhi, yang harus kita pegang atau kita patuhi. Yang pertama itu ada ajas kreatifan, yang dimana diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk beraktif, untuk aktif berpendapat maupun memberikan solusi dari apa yang dibahas dalam kelompok tersebut. Dan yang kedua itu adalah keterbukaan. Diharapkan kita saling terbuka. Saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka dalam kegiatan pemecahan masalah kita tersebut. Dan yang baik, yang ketiga itu adalah penormatifan. Dalam bayaran KKP tersebut kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang menyampaikan masalah atau ide pendapat silakan untuk ditangkap terlebih dahulu. Dan yang keempat itu ada kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibahas dalam kelompok ini ataupun yang dibicarakan kelompok ini hanya saja saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok yang tahu apa yang kita bicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini tidak boleh dibicarakan kepada orang lain ya. Dan yang terakhir itu ada ajas kesukarelaan. Diharapkan kita semua dengan sukarela
Di sini saya ada games pengakraban yang dimana gamesnya itu adalah Samson dan Delila. Sebelumnya itu silakan tunggu diri. Baik, di game kita ini adalah Samson dan Delila yang dimana kalau Samson lawan Delila menang Delila, dan kalau Delila lawan harimau menang harimau, dan kalau harimau lawan Samson menang Samson. Yang dimana kalau Delila itu kayak gini, kalau Samson itu kayak gini, dan Delila dan harimau itu kayak gini ya. Di setiap ini ada kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 ini misalnya menunjukkan kayak harimau, dan yang ini kelompok 2 ini menunjukkan adalah Delila, dan nanti misalnya kalau harimau dan Delila menangnya harimau ya. Bisa dimulai? Bisa, PK. Oke, boleh. Udah siap? Siap, PK. 1, 2, 3. Oke, menang harimau. Kita lagi ya. Boleh pegang? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya itu semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan permasalahannya, bertanya, berpendapat, dan menanggapi pendapat anggota kelompok lainnya dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompoknya tersebut. Dan selanjutnya itu ada, apakah teman-teman semuanya sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling KKP kita pada hari ini? Siap, PK. Rajas yang harus kita pegang atau kita patuhi. Yang di pertama itu ada ajas kreatifan, yang dimana diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk beraktif, untuk aktif berpendapat maupun memberikan solusi dari apa yang dibahas dalam kelompok tersebut. Dan yang kedua itu adalah keterbukaan. Diharapkan kita saling terbuka. Saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka dalam kegiatan pemecahan masalah kita tersebut. Dan yang baik, yang ketiga itu adalah penormatifan. Dalam bayaran KKP tersebut kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang menyampaikan masalah atau ini pendapat silakan duduk di tangan terlebih dahulu. Dan yang baik, yang keempat itu ada ajas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibahas dalam kelompok ini ataupun yang dibicarakan kelompok ini hanya saja saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok yang tahu apa yang kita bicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini, tidak boleh dibicarakan kepada orang lain ya. Dan yang terakhir itu ada ajas kesukarelaan. Diharapkan kita semua dengan sukarela tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi serta mengungkapkan segala fakta dan seluk-beluk permasalahan yang dihadapinya. Baik, di sini kita akan mengucapkan asas kerahasiaan ini. Saya Najwa Bezipa. Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyampaikan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok ataupun siapapun juga. Yaitu data keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Oke, baik, di sini saya meminta para teman-teman untuk menyampaikan masalah apa yang dialami teman-teman pada saat ini ya. Dimulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Baik, PK, perkenalkan nama saya Stefan Hendra Saragi. Masalah saya itu adalah mulai dari saya terganggu karena terlalu banyak main HP. Oke, baik, selanjutnya tadi saya Grace. Masalah saya
usia masalah saya sering berkolaborasi cemas. Yang saya dari negara, masalah dalam hidup saya adalah takut saat presentasi di depan kelas. Oke baik. Oke baik, di sini kan tadi udah teman-teman mengucapkan nih apa aja permasalahan dari teman-teman sekalian. Di sini saya akan menunjukkan siapa yang terlebih dahulu permasalahan itu dibahas dan nanti selanjutnya ya. Baik, permasalahan yang pertama itu yang pertama kali kita bahas itu adalah permasalahan Chelsea yang dimana tadi sering merasa cemas ya. Dan yang kedua itu ada Epi di mana itu sulit mengatur waktu. Dan yang ketiga itu adalah Stephanie di mana pola tidur terganggu karena terlalu banyak yang main HP. Dan yang keempat itu ada Aisyah. Permasalahan itu adalah pola makan tidak teratur dan Adel takut berprestasi. Dan selanjutnya itu ada Adel yang dimana permasalahan itu adalah takut presentasi di depan kelas. Dan selanjutnya itu ada Grace yang dimana permasalahan dari Grace itu adalah motivasi belajar yang menurun. Dan yang terakhir itu adalah Randy yang dimana permasalahan itu adalah kurang percaya diri. Baik-baik, di sini kita akan mendengarkan dari permasalahan dari Chelsea tadi, yang dimana tadi kan permasalahan Chelsea itu ada sering merasa cemas. Bolehkah Chelsea untuk menceritakan permasalahan tersebut? Baik, terima kasih Kak. Semenjak saya memasuki perkuliahan ini, saya sering merasa cemas bahkan terhadap hal-hal kecil sekalipun. Terkadang tanpa alasan yang jelas, pikiran saya tiba-tiba terasa penuh. Misalnya ketika di tugas kuliah, saya harus berpikir bagaimana jika saya tidak bisa mengerjakannya, atau bagaimana jika hasilnya tidak baik. Padahal sebenarnya tugas tersebut belum tentu sulit yang seperti saya bayangkan. Tidak hanya terkait perkuliahan, saya juga sering berpikir berlebihan mengenai hubungan dengan orang lain. Saya merasa takut salah berbicara, takut orang lain salah memahami saya, atau takut dianggap tidak baik. Hal seperti itu terus berulang di pikiran saya hingga membuat saya merasa lemah. Hal yang paling terasa adalah kecemasan ini sering muncul pada waktu yang tidak tepat. Misalnya ketika saya beristirahat atau sebelum tidur. Seharusnya saya merasa tenang, tetapi justru dihantui dengan berbagai pikiran. Akibatnya saya menjadi sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan terkadang merasa kurang percaya diri. Saya menyadari bahwa kondisi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena semakin lama semakin mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Oke baik, teman-teman dari permasalahan Chelsea tadi, apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat itu apa sih faktor penyebab dari permasalahannya tersebut? Ya, betul. Berpendapat mereka, mungkin Chelsea ini sering merasakan overthinking yang berlebihan. Terus dia sering mikirin hal yang belum tentu terjadi. Bahkan cenderung membayangkan kemungkinan yang buruk. Oke baik, ada lagi? Ada Stephanie? Di pendapat mereka, mungkin Chelsea merasa kurang percaya diri, sering ragu sama kemampuan diri sendiri, dan juga takut gagal akan nilai yang turun drastis. Oke baik, selanjutnya ada lagi? Ada Aisyah? Izin berpendapat mereka, jadi menurut saya dari setelah kita mendengar cerita permasalahan Chelsea, jadi menurut saya itu faktor penyebabnya itu mungkin tekanan akademik dan mungkin sosial. Jadi ada tugas kuliah, ekspektasi orang tua, dan hubungan dengan orang lain. Jadi dia merasa harus selalu baik-baik gitu. Merasa Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan faktor penyebabnya ya. Selanjutnya itu ada solusi dan ataupun upaya yang dapat kita berikan kepada permasalahan dari Chelsea tadi itu apa yang ada yang bisa diberi pendapatnya? Izin berpendapat mereka, menurut saya solusi dari permasalahan Chelsea ini, Chelsea bisa saja meningkatkan kepercayaan dirinya mulai dari hal kecil seperti dia menghargai usaha diri sendiri. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi? Izin berpendapat mereka, menurut saya solusi dari permasalahan Chelsea ini berpikir lebih positif
kepada Chelsea untuk memberikan komitmennya terhadap dari pendapat-pendapatnya temannya tadi tersebut. Baik, saya berkomitmen untuk belajar memperbaiki saya, meningkatkan kepercayaan diri saya, dan juga mengatur waktu yang tidak bersama. Oke, baik, terima kasih Chelsea. Selanjutnya saya meminta kepada kita akan membahas masalah anggota lainnya. Apakah bisa? Bisa, Baik teman-teman, kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu sulit mengatur waktu. Kepada saudari Evi, apakah boleh menceritakan masalahnya? Boleh bukan? Di sini saya ingin menceritakan tentang saya menuju sulit mengatur waktu. Ketika saya memasuki kuliah ini, saya sangat sulit mengatur waktu saya. Dalam kegiatan sehari-hari, walaupun saya sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu, saya sering menunda pekerjaan dan merasa masih ada waktu, sehingga berpikir bertumpuk dan dikerjakan secara terburu-buru menjelang deadline. Selain itu, saya juga kurang disiplin dalam menjalankan jadwal yang sudah sendiri. Dan saya juga sering terdistraksi oleh handphone dan media sosial saat belajar atau mempersiapkan tugas, sehingga menjadi terbuang. Ditambah lagi, saya belum bisa menentukan prioritas dengan baik dan terkadang merasa malas serta kurang waktu saat melaksanakan tugas. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa kemampuan mengatur waktu sangat penting agar kegiatan bisa lebih teratur dan hasil yang diperoleh menjadi maksimal. Di sini adakah teman-teman yang ingin menyatakan pendapatnya tentang faktor penyebab dari permasalahan yang dialami saudari kali ini berpendapat? Kita tidak bisa membedakan mana prioritas yang penting. Apakah ada yang lain juga? Izin berpendapat juga, jadi menurut saya jadi setelah mendengar cerita ini, tadi bilang sudah membuat jadwal yang sebelumnya. Jadi menurut saya dia itu kurang disiplin dan konsisten dalam menjalankan jadwal yang sudah diatur. Terima kasih. Terima kasih. Izin berpendapat, kami faktor penyebabnya dari masalah MV itu adalah sering menunda pekerjaan karena merasa masih ada waktu, sehingga tugas yang ditunda-tunda menumpuk. Baik, terima kasih ya. Baik, teman-teman sudah menyatakan pendapatnya. Selanjutnya, saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan pendapat tentang solusi dari permasalahan teman kita. Apakah ada yang berpendapat? Silakan. Pendapat saya itu solusi yang cocok untuk melakukan ini, yaitu meningkatkan motivasi diri dengan menetapkan target kecil, memberi rewards atau menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Baik, terima kasih. Dari solusi itu adalah mengatur fokus dengan mengerjakan satu tugas sampai selesai sebelum pindah ke tugas lainnya. Baik, terima kasih. Kami jelas sepertinya. Menurut saya, cara yang cocok untuk ini yaitu membuat to-do list pada harian agar kegiatan lebih terarah dan teratur. Baik, terima kasih, Tim. Selanjutnya, saya ingin meminta Evi untuk menyampaikan komitmen dari permasalahan yang dialami. Baik, saya berkomitmen untuk disiplin, tidak menunda pekerjaan dan mengatur waktu dengan baik agar tugas selesai tepat waktu. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas topik selanjutnya. Baik, teman-teman, di
kurang, kadang tidak tidur gara-gara tugas-tugas yang sangat menumpuk ini. Karena biasa itu saya jadi sering terlalu malam, dan dampaknya saya terlambat tidur itu jadi saya telat bangun pagi, telat ke kampus, bahkan mungkin badan saya terlalu lelah gara-gara kurang pola tidur saya. Dan saat di kampus saya merasa capek dan ngantuk karena pola tidur saya berkurang ini, dan juga kurang fokus untuk belajar. Terima kasih Pak Stefani. Dan selanjutnya itu apa Pak terjadinya permasalahan teman kita ini? Adakah yang pendapat? Berubah dalam sesi. Waktu yang dialami oleh Stefani itu adalah kebiasaan sebelum hadir berhubungan terutama pada malam sehingga waktu tidur menjadi waktu. Masih pada Chelsea, kepada Aisyah. Izin berpendapat ya, jadi menurut saya Stefani ketergantungan terhadap media sosial dan hiburan digital yang membuat dia merasa harus ingin buka HP meskipun sudah waktunya istirahat. Terima kasih. Masih Aisyah ada Mungkin Stefani itu kurang mengontrol diri dalam mengatur waktu penggunaan gadget sehingga dia tuh sulit membatasi diri saat sudah mulai menggunakan handphone. masih adakah yang pendapat? Oke, selanjutnya itu menurut teman-teman apa solusi dari masalah yang sudah diceritakan teman kita tadi? Adakah yang pendapat? Pada tadi sudah mas. Jadi saya sebagai teman-temannya adalah mengurangi jam bermain handphone. Masih kepada Grace, kepada Mungkin solusi itu adalah meningkatkan kontrol diri dengan cara membuat komitmen untuk tidak melakukan kesalahan saat mendekati waktu janji. masih kepada siapa? Misalnya yang berpendapat. Oke, dan selanjutnya itu kepada Stefani, bolehkah menyampaikan komitmennya yang sudah teman-teman tadi sebagai kepada Stefani, bolehkah memberikan komitmennya? Baik, Mas Stefan, saya berkomitmen untuk mengurangi penggunaan HP di malam hari dan tidak lagi bermain HP saat sudah waktunya tidur. Saya juga mencoba buat jadwal tidur saya dengan lebih teratur dan melatih diri untuk lebih disiplin. Terima kasih kepada Stefani. Dan selanjutnya itu kita melanjutkan materi tentang pola makan tidak teratur. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke permasalahan selanjutnya yaitu adalah pola makan tidak teratur. Untuk saudari kita Aisyah, bolehkah diceritakan masalahnya kepada teman-teman semua? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi masalah saya itu adalah pola makan saya tidak teratur. Jadi setelah kita masuk kuliah ini kan pasti jadwal kita padat dan juga termasuk rumah saya itu jauh. Jadi ketika ada kelas kita jam 8, saya itu berangkat dari rumah itu harus jam 6 atau setengah 7 itu udah supaya tidak terlambat. Jadi ketika saya berangkat jam segitu saya tidak sempat sarapan, dan ketika sudah masuk kelas pasti kan tidak ada waktu lagi untuk sarapan. Jadi pola makan saya untuk sarapan itu tidak teratur. Jadi ketika saya masuk ke siang kadang sudah tidak lama lagi karena sudah jajan segala macamnya. Jadi saya kadang sudah melewatkan sarapan tidak, makan siang tidak. Jadi setelah itu kadang kan kita juga
mengerjakan aktivitas seperti kuliah, tugas, dan kegiatan lainnya membuat dia lebih fokus menyelesaikan pekerjaan daripada memperhatikan manfaat. Apakah ada ini? Untuk saudara ya? Ini berpendapat mereka mungkin penyebab dari cerita Aisyah tadi dia sudah makan karena terlalu fokus pada aktivitas lain. Terus saat sedang sibuk atau asyik mengerjakan sesuatu, dia merasa makan bisa ditunda kapan aja hingga akhirnya melewatkan jam makannya. Oke, terima kasih untuk tadi. Menurut saya, tidak ini tidak terlalu penting, tapi tidak tentu dari aktivitas sehari. Padahal kita tak membutuhkan asupan energi yang cukup dan teratur agar bisa berfungsi dengan baik. Oke, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Oke. Dari sini kita akan membahas solusinya. Solusi apa yang cocok buat saudara kita Aisyah? Apakah ada yang berpendapat untuk saudara Grace? Terima kasih Grace untuk saudara kita. Mungkin solusi itu mencoba membuat jadwal makan yang tetap dan konsisten setiap harinya agar tubuh terbiasa dan jadwal makan menjadi lebih teratur. Apakah ada lagi untuk saudara Grace? Jadi solusi yang dialami oleh saya itu kita berusaha melakukan stres dengan baik seperti melakukan istirahat cukup, relaksasi atau melakukan hal yang dia sukai dalam semangat sekali. Oke, apakah ada yang berpendapat lagi? Tidak ada. Oke, di sini saya ingin meminta komitmen dari saudara Grace. Baik, terima kasih Peka dan teman-teman semuanya. Jadi setelah saya mendengarkan faktor-faktor penyebabnya dan juga solusi yang diberikan oleh teman sekalian, jadi saya di sini berkomitmen untuk menjaga pola makan saya lebih teratur dengan cara mungkin saya akan memasang pengingat waktu agar tidak terlewatkan, dan selain itu saya berusaha untuk tidak lagi menunda-nunda makan. Terima kasih Peka. Oke, baiklah teman-teman, selesai apa kita akan dilanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu motivasi belajar menurun. Baik semuanya, selanjutnya kita akan membahas permasalahan kita, yaitu motivasi belajar yang menurun. Saudari Grace, dipersilakan untuk menceritakan masalahnya. Baik, terima kasih Peka. Jadi permasalahan saya sejak ini apalagi sudah masuk ke semester lagi, karena semakin banyak tugas saya semakin malas untuk belajar. Karena saya tidak pernah merasa serius dalam belajar selama perkuliahan ini. Baik, terima kasih Grace atas ceritanya. Jadi setelah kita mendengar cerita Grace mengenai motivasi belajarnya yang menurun, menurut teman-teman apa menjadi faktor penyebabnya? Adakah ini yang berpendapat? Silakan. Terima kasih atas komentar. Saya ingin berpendapat tentang keadaan kita dari situ ya, itu lingkungan yang tidak mendukung. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Reti. Menurut saya, bangun itu mungkin terlalu banyak gangguan yang dialami. Baik, terima kasih Reti. Ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan Reti. Berpendapat menurut mereka faktor penyebab dari cerita Grace tadi rasa bosan atau Baik, terima kasih. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Oke, baik. Selanjutnya, setelah faktor-faktornya kita ketahui, kita masuk pada solusi yang dapat
teman-teman dari permasalahan sudah ceritakan Randy tadi, menurut kalian apa faktor penyebab? Baik, teman-teman silakan. Menurut pendapat mereka, jadi faktor penyebab yang dialami oleh Randy itu adalah dia terlalu sering membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial. Baik, terima kasih Nenek. Izin berpendapat Vera, jadi setelah mendengarkan cerita ini, menurut saya itu faktor penyebabnya itu adalah lingkungan pergaulannya yang terlalu dan mungkin teman-temannya yang lebih sering mengkritik, jadinya dia merasa manusia. Terima kasih. Terima kasih. Berpendapat mereka mungkin faktor penyebab dari permasalahan Randy ini dia lebih fokus pada kekurangan diri sendiri daripada menghargai kelebihannya diri. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini beberapa mereka penyebab faktor penyebab Randy kurang percaya diri itu adalah memiliki trauma atau rasa takut berlebihan akan penolakan dan penilaian negatif dari teman-temannya. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya tentang solusi dari permasalahan Randy ini. Ada yang berpendapat? Silakan. Baik, solusi dari permasalahan dari tadi bisa mengubah pola asuh dengan afirmasi positif dan menyaringkan potensi yang dimiliki. Oke, baik, terima kasih. Yang lain? Izin berpendapat Vera, jadi menurut saya solusi yang bisa dilakukan oleh Randy yaitu mencari lingkungan pertemanan yang positif dan saling memberi dukungan. Pasti akan memberi dukungan atas kepercayaan diri. Terima kasih kita. Terima kasih teman-teman yang sudah berbicara dan memberikan solusi. Jadi sekarang saya ingin minta kepada Randy untuk memberikan komitmen. Apa ya? Dari solusinya saya berkomitmen saya akan mencoba saya Dan saya akan berkomitmen, saya akan berpikir lebih positif lagi dari saya sendiri, terus lebih menghargai kelebihan diri saya sendiri dan mungkin berteman dengan orang-orang yang menciptakan hubungan yang positif. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan kepada permasalahan tadi. Di sini kita akan membahas tentang masalah pribadi si Ade. Dan di sini saya akan meminta sekali untuk menceritakan apa masalah pribadi tersebut. Untuk Ade boleh. Izin Vera, jadi juga ada saya orang yang merasa takut kalau misalkan disuruh presentasi di depan, apalagi kalau misalkan dosen juga ngasih tugas presentasi yang sangat berat, dan itu saya udah kayak merasa takut atau overthinking. Padahal sebenarnya saya udah belajar mengerti dengan materi tersebut, tapi kalau misalkan dipraktekkan langsung di kelas itu saya rasa kayak takut sendiri. Oke, baik teman-teman. Dari masalah pribadi Ade ini, apa mungkin faktor penyebab yang mungkin bisa kalian ambil dari masalah pribadi Ade? Ada yang ingin memberikan jawabnya? Baik, silakan Esther. Izin berpendapat Vera, jadi menurut saya faktor penyebab masalah Ade itu adalah dari penyebab itu dirinya sendiri, yaitu dia kurang rasa percaya diri dan saat harus tampil di depan kelas atau muncul rasa cemas yang berlebihan, dia tidak yakin dengan dirinya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Menurut saya faktor penyebab dari permasalahan Ade mungkin saja sebelumnya Ade pernah mengalami peristiwa menyenangkan sampai setelah jadi terlalu besar. Baik, ada lagi? Baik,
sebelum berpresentasi supaya lebih menang. Solusi masalah selanjutnya yaitu rasa penting juga untuk meningkatkan kepercayaan diri, menunjukkan sugesti positif ke diri sendiri bahwa kita mampu dan tidak harus selalu sempurna. Dan saya akan minta Adel untuk membuat komitmen dari masalah pribadi ke kamu. Komitmen saya itu saya agar lebih meningkatkan kepercayaan diri dan berpikir lebih positif lagi, dan saya akan berusaha untuk lebih berlatih berbicara lagi dengan kelas. Baik, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke masalah berikutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita menuju ke permasalahan selanjutnya, yaitu kesepian. Permasalahan dari Kak Najwa. Izin Kak Najwa, bolehkah menceritakan bagaimana permasalahan yang Kak Najwa alami? Permasalahan yang saya alami di sini adalah merasa kesepian meskipun berada di lingkungan yang ramai seperti di lingkungan kampus atau di kelas. Itu saya melihat teman-teman saya memiliki kelompok pertemanan yang memiliki kelompok pertemanan masing-masing seperti masing-masing. Sementara saya merasa sulit untuk bergabung dan melalui percakapan. Saya sering merasa canggung ketika berada di tengah-tengah mereka, sehingga saya lebih memilih diam dan menyendiri seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Kak Najwa yang sudah menceritakan permasalahan dalam hidupnya. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira apa faktor penyebab dari masalah Kak Najwa tadi? Adakah yang ingin berpendapat? Ya, silakan Aisyah. Izin berpendapat PK, jadi
identitas, kesehatan, dan kualitas belajar. Selanjutnya. Oke, silakan lanjut. Baik ya Kak, izin berpendapat. Jadi saya bisa memberikan berpikir. Saya akan menjawab BMB3 berpikir. Baik ya Kak, saya akan menjawab BMB3 tentang berpikir. Saya mahasiswa harus berpikir bahwa perubahan itu seperti disiplin waktu, berpikir positif, dan juga menjaga keseimbangan hidup sangat berpengaruh dalam jangka panjang. Oke, ada lagi? Ya, silakan guys. Menurut saya juga perlu menyadari bahwa pola pikir negatif kurang percaya diri serta terjaga hanya akan menghambat saudara sendiri. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang budaya? Oke, selanjutnya BMB3 rasa. Adakah yang ingin berpendapat? Silakan Pak. Mungkin mahasiswa dapat merasa cemas, panik, atau stres akibat tugas yang menumpuk dan waktu yang tidak teratur seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi? Silakan ya. Izin berpendapat Eka, izinkan saya menjawab BMB3 merasa. Jadi setelah sebuah permasalahan kita, saya merasa bahwa kita itu bisa merasa lelah, jenuh, bahkan kehilangan semangat akibat kurang tidur ataupun pola makan yang tidak teratur. Terima kasih Bapak. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Menurut saya selain itu rasa kurang percaya diri, takut dan juga pengalaman buruk sebelumnya dapat menimbulkan ketakutan saat akhir. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, Oke, selanjutnya BMB3 tentang bersikap. Adakah yang ingin berpendapat? Oke, silakan Chelsea. Pendapat mereka, jadi saya akan menjawab BMB3 bersikap. Jadi mahasiswa sebaiknya bersikap disiplin dalam mengatur waktu, penggunaan HP, serta pola belajar dengan istiqomah. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Untuk berpendapat mereka BMB3 itu bersikap. Selain itu, penting untuk memiliki sikap terdekat dalam perubahan, berani mencoba hal dan tidak takut melakukan kesalahan. Oke, ada lagi? Ya, silakan Kak Isma. mungkin mungkin di sini mahasiswa juga perlu memiliki sikap percaya diri dan berpikir positif terhadap kemampuan diri sendiri. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi. Selanjutnya kita lanjut BMB3 bertindak. Adakah yang ingin berpendapat?